Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Tetap semangat? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Disimak baik-baik ya. Sekarang pada subtema 1 ini pembelajaran yang paling akhir, yaitu pembelajaran 6. Setelah itu nanti akan diumumkan oleh Bu Siska pengadaan ulangan harian. Nah, sekarang ada yang sudah tahu apa itu rukun sebelum kita menginjak pada pembelajaran 6. Rukun itu apa sih? Kemudian apa itu menghargai? Ada yang rukun, ada yang menghargai. Sebenarnya rukun itu apa? Menghargai itu apa? Ada yang tahu? Ayo kita pelajari bersama-sama. Jadi yang disebut rukun adalah hidup yang selalu tentram, damai, tidak berkelahi, selalu tolong menolong. Jadi intinya rukun adalah mau damai dengan orang lain, tidak mencari musuh, itu namanya rukun. Kemudian menghargai, yaitu sikap menghormati seseorang yang dianggap berjasa memberikan sesuatu, misalkan jasa, barang. Contohnya ibunda. Bunda sudah memasakkan kamu setiap pagi. Lah, apakah kamu masih nakal? Kan tidak boleh. Kita harus menghargai bunda, mengucapkan terima kasih, menuruti apa yang dikatakan beliau, dan lain-lain. Begitu, itu namanya menghargai jasa orang lain. Nah, selanjutnya pembelajaran 6. Ayo kita baca bersama-sama. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Jadi ayah menghargai ibu, kakak menghargai adik, orang tua menghargai pendapat anak, begitu anak juga menghargai orang tua. Jadi intinya sama-sama saling menghargai. Ini contoh gambar di mana adik dan kakak itu rukun, saling menghargai. Kemudian di bawah ini contoh saling menghargai antar keluarga. Oke, sudah paham ya dari sini? Kita lanjut. Ini adalah contoh sikap saling menghargai, sikap rukun di masyarakat. Jadi ini adalah kegiatan kerja bakti. Ada yang membuatkan makanan, ada yang minuman, ada yang kerja bakti di sampah-sampah, lihat yang paling belakang, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah contoh sikap rukun dan saling menghargai antar umat beragama. Jadi di sini ada Islam, pemimpin Islam. Kalau yang memakai hijab ini intinya adalah ustazah ya. Kemudian yang memakai baju merah itu Konghucu, memakai baju hitam putih dan putih semua itu adalah Kristen. Kemudian yang memiliki topi itu bukan topi ya, itu istilahnya udeng Bali, yaitu berarti Hindu. Kemudian Buddha yang memakai baju coklat. Kemudian ini adalah contoh menghargai di lingkungan pertemanan. Di sini kan ada yang Chinese ya, itu ya yang baju merah. Kemudian yang paling belakang ada yang pakai belangkon. Kemudian yang berdiri satunya seperti baju Dayak. Berarti di sini jika temanmu berbeda suku dan berbeda bahasa, kita juga rukun dan harus menghargai. Begitu ya. Kemudian ini adalah contoh saling menghargai warna kulit. Coba lihat, ada berbagai banyak dari negara ini, negara-negara. Ada yang sipit,
ada yang rambut pirang dan lain-lain. Itu sikap rukun dan menghargai antar bahasa, antar negara. Kemudian ini contohnya Udin dan Edo, memberi makan atau membagi dua. Itu juga sikap rukun dan menghargai. Lanjut di sini berangkat dan pulang sekolah bersama-sama, itu juga salah satu contohnya. Kemudian piket bersama juga. Nah, sekarang ayo kita membaca bersama-sama ya. Halaman 41 dibuka semua. Mutiara, begini saja saya punya usul. Pertama, sebelumnya pada halaman ayah dulu. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Ayah bilang begitu. Udin bilang, oh aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiaranya, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu bilang, wah ada dua pendapat, mana yang dipilih? Ibunya bingung. Udin bilang, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayahnya bilang, mari kita ambil jalan tengah. Jalan tengah itu keputusan yang tepat. Ada yang mau mengajukan usul. Kemudian Mutiara bilang, begini saja saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang, liburan selanjutnya ke pegunungan. Kemudian dijawab oleh Udin, kakak baik sekali. Nah, kemudian ibu menjawab, oh itu manfaatnya jika kita diselesaikan dengan kepala dingin. Persoalannya diselesaikan dengan kepala dingin. Apa itu kepala dingin? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kepala dingin artinya bersikap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak marah. Jadi kalau ada rapat, ada musyawarah, itu santai, bukan marah-marah, bukan kok begini, kok begitu, bukan, tapi tetap santai. Begitu, itu namanya kepala dingin. Sudah paham ya? Lanjut halaman 41. Ayo mencoba. Ceritakan isi percakapan di atas atau yang tadi dengan bahasamu sendiri. Kita jawab bersama-sama. Jangan khawatir. Nomor 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Jawabannya wisata atau liburan. Nomor 2, kapan? Hari Minggu. Nomor 3, siapa yang mengusulkan pertama kali tadi? Ayah. Kemana Udin ingin berwisata? Tadi bilangnya Udin kemana? Kebun binatang. Tapi Mbak Mutiara bilangnya ingin ke pegunungan. Lalu mengapa keputusan wisata itu dapat diambil dengan baik? Karena diselesaikan dengan kepala dingin atau santai atau tenang ya. Lanjut kita jawab lagi. Nomor 7. Menurut pendapatmu kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa? Kalau ada musyawarah, kalau ada rapat, diskusi seperti pembelajaran kemarin. Iya benar, sila keempat. Kata kuncinya kalau sila keempat pengamalannya adalah musyawarah, rapat, diskusi. Nomor 8. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anak? Iya. Menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan penerapan sila keempat. Sudah paham? Ayo kita lanjut. Nah, dari bacaan tadi, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, dan orang tua? Pasti. Contoh kecil, jika mamamu ingin pergi ke Surabaya, kemudian kamu ingin pergi ke Mojokerto, karena Mojokerto dekat, sedangkan Surabaya jauh, lah kan berbeda. Ya sudah, nanti tinggal dirapatkan enaknya kemana, didiskusikan. Diskusi itu diomongkan, dibicarakan dengan baik-baik. Ya, lanjut, tidak perlu menceritakan pengalaman ya, tidak perlu. Saya mendapat tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk tertulis nomor 354. Itu tulisannya 354, dibaca 354. Nah, 354 itu asalnya dari mana? Ada yang tahu? Iya, kalau digambar
354 itu dari kotak besar sebanyak 3 karena isinya 1 adalah 100. Kalau isinya 3 berarti 300. Dari mana Bu Siska ini? Coba perhatikan. Nah, ini kan isi 100. Kalau 2 200, kalau 3 300, berarti di sini 300 ditambah 5. 5 itu dari mana Bu Siska ini? Ini tuh di sini 5 ini. 5 batang. 1 2 3 4 5. Sudah paham pastinya. Kemudian satuannya 4, ada 4 batang kecil. Jadi dibaca 354. Sekarang 454. Begini caranya. Ada 4 kotak besar, kemudian 5 kotak panjang dan 4 kotak kecil-kecil untuk satuan. Dibaca 454. Sudah paham ya? Nah, sekarang ayo kita menulis bersama-sama. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Jadi diingat-ingat kalau ada soal ulangan, soalnya itu seperti ini. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Maka ditulis cara menulisnya, ya ABC-nya apa. Misalkan nomor 1 675, berarti ditulis 675. Nomor 2 565. Nomor 3 875. Nomor 4 345. Nomor 5 985. Ada yang masih belum paham? Bu Siska yakin sudah paham semua. Sekarang kembali lagi ke halaman 44. Di sini ada tugas ya. Lengkapilah cerita. Jadi ini adalah jawabannya itu ada di sini. Tinggal milih mana yang cocok begitu ya. Jadi soalnya di sini. Judulnya berwisata ke kebun binatang. Ini soal. Jadi jawabannya ada di sini. Nah, di sini itu soalnya entah di mana. Misalkan nomor 1, setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil dengan jalan tengah. Berarti ini dijawab di sini. Itu tugasnya ya. Tugasnya adalah mengerjakan halaman 44. Jawab saja. Bagi yang perlu menulis Latin atau masih tulisan Latinnya masih perlu diperbaiki, Bu Siska sarankan dikerjakan di buku halus. Jawab saja. Bagi yang tidak memiliki buku tema, dikerjakan di buku halus. Jawab saja. Bagi yang memiliki buku tema dan tulisannya sudah bagus, maka dijawab langsung di tematik boleh. Oke, sudah paham ya? Kalau mau bertanya langsung menghubungi Bu Siska. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.